termasuk afatul lisan atau penyakitnya lisan adalah ghibah atau menggunjing kekurangan atau cacat orang lain. Kalau bahasa Jawa, ngerasan. Ghibah atau menggunjing atau ngerasani ini termasuk maksiatnya mulut dan dilarang keras oleh Allah SWT karena mempertontonkan cacat atau kekurangan orang lain di depan orang lain. Seperti apa definisi dari ghibah itu sendiri? Simak video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku semua yang selalu dimuliakan Allah SWT, kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ghibah atau menggunjing kekurangan cacat orang lain atau dalam bahasa Jawa sering disebut ngerasani atau gosip. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya memberikan pengertian ya'lam anna haddal ghibah an tadhkura akhaka bima yakrahuhu law balaghahu. Ketahuilah bahwa pengertian ghibah, pengertian gosip, menggunjing orang lain atau ngerasani adalah tatkala engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan hal-hal yang ia tidak suka. Sawa'un dzakartahu binaqsin fi badanihi. Baik itu engkau menyebutkannya tentang dia kekurangan dalam tubuhnya. Mungkin orang yang kita gunjing itu pendek atau mungkin terlalu kurus atau jelek atau mungkin hitam sekali, itu kekurangan. Kalau kita menggunjing itu termasuk ghibah. Wa nasabi, dan juga kekurangan di dalam nasabnya, garis keturunannya. Mungkin anaknya peminum, anaknya pemabuk, anaknya pezina ataupun yang lain. Au fi khuluqihi, atau menggunjing kekurangan dia di dalam akhlaknya. Saudara kita mungkin bakhil atau kasar, mudah marah atau sombong, dan itu kita gunjing, kita sebutkan, maka termasuk ghibah. Begitu juga au fi fi'lihi, atau di dalam perbuatannya. Mungkin suka mencuri, suka menghardik ataupun yang lain, kasar, tidak sopan, itu termasuk ghibah. Au fi qoulihi, atau dalam ucapannya. Mungkin dia tidak bisa berbicara yang sopan, kalau orang Jawa tidak bisa toto kromo, andap asor, unggah-ungguh. Au fi dini, atau dalam agamanya. Mungkin karena dia ilmu agamanya kurang, atau mungkin ibadahnya kurang, nah, itu kita gunjing, kita gosipkan, itu termasuk ghibah. Au fi dunyahu, atau bahkan di dalam dunianya, artinya pakaiannya, rumahnya atau mobilnya, itu semua kalau kita gosipkan, kita gunjingkan kekurangan-kekurangan dia pada orang lain, kita sebutkan kekurangan dia di depan orang lain, baik itu kekurangan dunianya, badannya, nasabnya,
akhlaknya, agamanya, maka itu termasuk kategori ghibah atau ngerasani atau menggunjing keburukan orang lain. Dan kita tahu yang namanya keburukan orang lain akan selalu tampak oleh kita. Walaupun sekecil apapun akan selalu kelihatan oleh mata kita. Tapi keburukan kita, kekurangan kita, cacat kita sebesar apapun itu akan terlihat samar atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Maka sampai ada pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya cacat atau kekurangan kita sebesar apapun, bahkan sebesar gajah sekalipun, tapi karena menempel pada diri kita, ada di pelupuk mata kita, kita tidak bisa melihat. Sedangkan semut, noda yang sekecil apapun, sebesar semut, karena ada di luar kita, walaupun jauh di seberang lautan, tetap akan terlihat oleh mata kita. Oleh agama, ghibah atau gosip atau menggunjing kecacatan, kekurangan orang lain ini sangat-sangat tercela. Bahkan dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya kurang lebih wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari, meneliti cacat keburukan orang lain. Jangan kau cari cacat aib orang lain. Kalaupun ada, maka tutupilah. Jangan engkau sebarluaskan di khalayak ramai. Itu akhlak seorang muslim. Ketika mendapati saudaranya ada kekurangan, ada cacat, maka dia akan menutupinya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Janganlah kita memperbincangkan cacat saudara kita, cacat teman kita, cacat orang lain di depan khalayak. Jangan sampai khalayak ini tahu yang sebelumnya mereka tidak tahu, karena kita gunjingkan, kita gosipkan, akhirnya mereka jadi tahu kekurangan atau cacat dari teman kita. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Memakan daging saudara kita sendiri sama manusia itu sudah hal yang menjijikkan. Apalagi sudah meninggal menjadi bangkai, menjadi mayat. Tentu sangat-sangat menjijikkan. Itu perumpamaan bagi orang yang ghibah, menggosipkan cacat orang lain. Apakah kita suka menggosipkan keburukan orang lain? Artinya apakah kita suka memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati? Maka jawabnya fakarihtumu, maka tentu saja engkau pun tidak suka, engkau pun tidak akan menginginkan hal itu, karena itu perkara yang menjijikkan. Jadi janganlah kita memperlihatkan cacat teman saudara kita di depan khalayak. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah
takutlah akan larangan-larangan Allah, termasuk ghibah. Ini larangan Allah, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, itu juga larangan dari Allah. Takutlah, jangan engkau terjang, jangan engkau melewati batas. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Artinya apapun dosa yang telah kita berbuat, ingatlah Allah maha menerima taubat selagi hambanya mau bertobat atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosanya yang telah ia lakukan, termasuk dosa ghibah, termasuk dosa menyebarluaskan aib orang lain. Jika ia mau bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya, dan Allah maha penyayang. Dalam sebuah hadis dalam kitab Ithafus Sadah, dalam kitab Tambihul Ghafilin dan Asmaul Kubra, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada sahabat, atadrunal ghibah, apakah kalian tahu tentang ghibah, tentang gosip, tentang ngerasan, tentang menggunjing orang lain? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, antadzkura idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad tabtahu. Jika kamu menyebutkan saudaramu, menyebutkan tentang saudaramu dengan hal, dengan sifat, dengan kondisi yang ia tidak suka, maka kamu benar-benar telah menggibahnya, kamu benar-benar telah menggunjingnya, benar-benar telah menggosipkannya. Qila, kemudian ada yang bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma'qul. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika di dalam diri saudaraku yang aku gunjing, di dalam diri saudaraku yang aku gunjing, ia sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Aku gunjing dia pendek, memang benar-benar pendek. Aku gunjing dia bodoh, memang benar-benar bodoh. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad kitabtahu. Jika sifat yang engkau katakan itu memang benar-benar ada dalam diri saudaramu, maka kamu telah menggunjingnya, kamu telah ghibah, melakukan ghibah padanya. Wa illam yakun fihi faqad bahatahu. Dan jika yang engkau perbincangkan, kau gunjingkan itu tidak ada pada diri saudaramu, maka kamu benar-benar sudah mendustakannya, kamu sudah berkata dusta tentangnya, kamu telah memfitnahnya. Jadi di sini kita mengetahui, jadi kalau kita menggunjing, menyebutkan tentang saudara kita, teman kita dengan perkara sifat yang dia tidak suka, maka itu termasuk ghibah, dan itu larangan, walaupun memang kenyataannya seperti itu. Dan jika tidak sesuai kenyataan, maka termasuk kita berkata dusta, dan itu lebih berat lagi. Dalam kitab Ithafus Sadah disebutkan, suatu waktu ada seorang wanita pendek yang bertamu ke Rasulullah. Ketika selesai, si wanita ini pergi. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia
berkata, ma'aksuruha, alangkah pendek wanita itu. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, qadiktabtiha, kamu benar-benar sudah menggunjingnya. Kamu benar-benar sudah menggunjingnya. Kemudian Sayyidah Aisyah menyanggah dalam Rasulullah tadi, aku tidak berkata kecuali sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Aku tidak mengatakan pendek kecuali memang dia benar-benar pendek. Jadi yang aku katakan itu sesuai dengan kenyataannya. Ma qultu illa ma fiha. Aku tidak mengatakan kecuali sesuai dengan apa yang ada dalam diri wanita itu. Qala Rasulullah menjawab, zakarti aqbaha ma fiha. Kamu telah menyebutkan tentangnya seburuk-buruknya keadaannya, yaitu pendek. Dari sini kita mengetahui walaupun itu memang sesuai kenyataan, kalau itu menjadikan dia sakit hati, dia tidak suka, maka termasuk ghibah. Dan ghibah ini dilarang keras oleh agama karena mempertontonkan kekurangan saudara kita di depan orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Dan satu lagi, ghibah termasuk amalan dosa yang menghilangkan pahala puasa. Jadi mari kita tidak hanya berlomba-lomba mengisi bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Quran, tapi kita juga harus menjaga bagaimana supaya puasa kita dapat berbuah dengan baik. Bagaimana kita menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita, termasuk ghibah. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita melupakan hal satu ini. Mengejar-ngejar ibadah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tadarus Al-Quran, tahajud dan yang lain-lain, tapi melupakan penyakit-penyakit yang bisa menghilangkan pahala puasa. Demikian dari kami. Pada kesempatan lain kita akan membahas penyebab orang menghibah atau menggosip, dan juga apa saja yang diperbolehkan kita menghibah. Demikian dari kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.